Mahasiswa di Starobelsk yang diduduki dan wilayah Luhansk memang ada, dan mereka tewas setelah serangan dari angkatan bersenjata Ukraina. Beberapa media Ukraina sampai pada kesimpulan ini setelah melakukan investigasi independen mereka sendiri. Dan langsung saya katakan, ini akan menjadi episode yang sulit, jadi akan ada pengantar yang panjang untuk episode ini. Topik serangan presisi oleh pasukan pertahanan Ukraina ke Starobelsk yang diduduki memang rumit. Dan sayangnya, orang-orang Rusia berhasil mengubahnya menjadi trik propaganda. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina secara resmi melaporkan setelah serangan ke Starobelsk pada 22 Mei. Di sana, sebuah objek militer penting dihancurkan, khususnya markas unit perang elektronik dan drone Rubicon milik Rusia. Ini adalah target yang sah dan sangat penting. Namun kemudian muncul fakta lain. Di gedung bekas asrama yang sama, terdapat warga sipil yang juga tewas. Mereka adalah mahasiswa dari perguruan tinggi setempat yang menjadi sandera pendudukan Rusia. Berita ini benar-benar membelah media sosial Ukraina menjadi dua kubu. Di satu sisi ada pragmatisme militer yang radikal. Mereka beranggapan bahwa siapapun yang tetap tinggal di wilayah pendudukan dan menerima ijazah Rusia di sana, secara otomatis dianggap sebagai kolaborator dan tidak ada gunanya merasa kasihan kepada mereka. Di sisi lain, ada rasa syok yang mendalam akibat tragedi tersebut dan seruan untuk tetap menjaga kemanusiaan. Tahukah Anda, saya sudah lama berpikir apakah saya harus mengangkat pertanyaan ini ke publik dan membahasnya di kanal YouTube ini. Namun pada akhirnya, saya memutuskan untuk membahas topik ini secara detail. Kenapa? Karena Ukraina sedang berperang dengan orang-orang Rusia yang biadab demi nilai-nilai dan demi kebenaran. Dan demi menghormati setiap prajurit angkatan bersenjata Ukraina dan setiap korban Ukraina dalam perang ini. Saya tidak punya hak untuk menjadi seperti orang Rusia yang dengan penuh emosi menyangkal tragedi di Bucha, Mariupol, atau Yelenovka, menyembunyikan kepala di pasir dan berteriak tentang apa yang mereka sebut sebagai berita palsu. Kita ini adalah masyarakat dewasa dan beradab yang mampu menghadapi kenyataan, seberapa pahit pun itu. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Rusia dengan sinis menggunakan anak-anak di wilayah pendudukan sebagai tameng hidup. Mengapa tragedi di Starobelsk itu pertama-tama adalah kejahatan perang Kremlin, bukan angkatan bersenjata Ukraina, dan bagaimana propaganda Rusia memanfaatkan tragedi ini. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas bersama topik yang sulit ini dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada tentara Ukraina? Atau Anda tidak mengukur? Dengar saya? Dengarkan baik-baik. Saya ingin Anda benar-benar memahami saya. Jika kita mengambil keputusan seperti itu hanya untuk melindungi warga Ukraina, dan biarkan saja kalau ada di antara para prajurit yang mencoba menembak rakyatnya sendiri, di belakang mereka kita akan berdiri, bukan di tiga barisan di belakang. Biarkan mereka coba menembak wanita dan anak-anak. Saya ingin melihat siapa yang akan memberikan perintah seperti itu di Ukraina. Jadi, pada pagi hari tanggal 22 Mei, saluran telegram lokal di Starobelsk yang diduduki di wilayah Luhansk benar-benar dipenuhi dengan pengumuman pencarian anak-anak muda. Orang tua dan kenalan mencari mereka yang hilang akibat serangan terhadap gedung asrama sekolah tinggi keguruan. Hal ini pertama kali ditulis oleh media Realnaya Gazeta, dan kemudian media Ukraina lainnya juga memberitakannya. Dan di sini saya akan langsung mengutip dari Realnaya Gazeta itu sendiri. Sebelum membahas redaktiva, mari kita lihat faktanya. Korban yang meninggal adalah orang-orang nyata. Halaman mereka di jejaring sosial Vkontakte masih terbuka hingga sekarang. Beberapa dari mereka mengikuti grup resmi Sekolah Tinggi Pedagogik Starobelsk. Mereka mengunggah foto, mereka punya teman, dan sekarang di sana ada komentar berisi ucapan bela sungkawa. Nama-nama mereka sama dengan daftar korban tewas yang dipublikasikan oleh pihak Rusia. Misalnya, Anastasia Vasilenko mengunggah video pendek di halamannya pada bulan Maret tahun ini. Pada tanggal 23 Mei, ucapan bela sungkawa pertama muncul di sana. Di halaman Alexandra Kovpak, selama 3 hari terakhir ada komentar berisi ucapan bela sungkawa dan kata-kata perpisahan. Foto terakhir yang dibagikan secara publik oleh gadis itu diunggah pada 26 Februari. Pada pemakaman Anna Pogrebnichenko yang berusia 19 tahun, para propagandis datang dan membuat liputan bersama keluarga yang berduka. Di halaman Vkontakte-nya, orang-orang juga meninggalkan kata-kata duka, dukungan, dan kenangan. Keluarga Dasya Serdiuk yang telah meninggal menunjukkan kepada para propagandis pesan terakhir darinya yang ia rekam untuk mereka setelah serangan itu.
Foto terakhir yang Dasha unggah di media sosial secara terbuka adalah foto dari hari ulang tahunnya. Di bawah foto itu sekarang juga ada gelombang duka cita. Saluran Telegram mempublikasikan video yang direkam pada menit-menit pertama setelah serangan. Hanya sedikit rekaman dari lokasi serangan di asrama yang tersedia secara terbuka. Hanya sedikit orang yang merekam menit-menit pertama setelah serangan, dan lebih sedikit lagi yang membagikannya. Selama bertahun-tahun, Rusia dengan cermat membersihkan ruang informasi di Luhansk dan Donetsk. Oleh karena itu, sumber-sumber tersebut kemungkinan besar adalah sumber propaganda. Dan tahun lalu, pemimpin kelompok LNR, Leonid Pasechnik, bahkan melarang publikasi foto dan video akibat serangan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di Starobelsk? Menurut versi pihak Rusia, pada malam tanggal 22 Mei, drone Ukraina menyerang Starobelsk, asrama Starobelsk College, yang berada di bawah apa yang disebut Universitas Pedagogik Negeri Luhansk sebagian hancur. Menurut data dari pihak Rusia, pada saat serangan terjadi ada sekitar 80 mahasiswa di sana. Sebanyak 21 orang tewas, puluhan lainnya terluka. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan bahwa target serangan tersebut adalah salah satu markas unit Rubicon dari struktur Kementerian Pertahanan Federasi Rusia yang mengordinasikan pengembangan dan penggunaan drone. Menurut versi staf umum, markas tersebut ditempatkan di gedung administrasi Kompleks Institut. Dan disinilah hal terpenting dimulai, yang harus diingat sepanjang episode ini. Seorang jurnalis asing yang pernah berada di lokasi tersebut mengatakan kepada Meduza bahwa dia melihat bangunan sekolah kejuruan Starobelsk yang hancur tidak jauh dari asrama. Saya tekankan, ini sangat penting. Bukan perguruan tinggi pedagogik, melainkan sekolah kejuruan. Ini sangat penting. Karena ini adalah dua lembaga pendidikan yang berbeda yang karena suatu kebetulan aneh sebenarnya digabungkan menjadi satu. Tapi ketika jurnalis asing itu ingin pergi ke gedung kedua itu, aparat Rusia entah kenapa tidak mengizinkan untuk melihat gedung itu, dengan alasan tidak ada yang terluka di sana dan tidak ada urusan bagi jurnalis di sana. Katanya, dengar, tidak ada yang bisa direkam di sana. Semua korban ada di sini. Di sana juga tentu saja terkena serangan, tapi tidak ada yang bisa diperlihatkan di sana. Bahkan, aparat Rusia memerintahkan para jurnalis untuk merekam hanya di area yang sudah ditentukan dan melarang mereka keluar dari perimeter yang telah digariskan. Tapi kenapa? Masalahnya, di alamat lapangan Gogol 1 di Starobelsk terdapat dua lembaga pendidikan. Kolese Kejuruan Starobelsk dan Kolese Starobelsk dari Universitas Pedagogik Lugansk. Mereka memiliki pimpinan yang berbeda, bidang pelatihan yang berbeda, situs web yang berbeda, dan bahkan ruang administrasi yang berbeda. Kolese Kejuruan Starobelsk menempati gedung tua 2 lantai yang terbuat dari bata merah. Kolese Starobelsk dari Universitas Pedagogik Lugansk berada di gedung kotak 5 lantai berwarna abu-abu. Dan yang menarik, ruang kelas dan asrama berada dalam satu gedung. Nah, dan ada satu penanda penting lagi. Sekali lagi, asrama dan ruang kelas berada dalam satu gedung. Untuk apa? Dan disinilah hal yang paling sinis dimulai. Orang-orang Rusia menyembunyikan infrastruktur militer di balik para mahasiswa. Administrasi perguruan tinggi pedagogis secara aktif menceritakan kehidupan kampus di media sosial dan menampilkan keseharian mahasiswa dalam foto-foto. Dan dalam foto-foto itu tentu saja tidak benar-benar terlihat ada tentara atau peralatan militer. Tidak ada apapun di media sosial perguruan tinggi pedagogis yang menunjukkan bahwa kampus itu ada kaitannya dengan militer. Namun, entah kenapa, Kolese Kejuruan Starobelsk berhenti mempublikasikan foto-foto bersama mahasiswa sejak bulan September 2025. Diketahui bahwa perguruan tinggi tersebut tidak ditutup. Namun, tidak ada mahasiswa dari kampus itu yang disebutkan sebagai korban. Dan justru di Kolese Kejuruan itulah terjadi aktivitas tersembunyi yang tidak jelas. Aktivitas tersebut dilarang untuk diperlihatkan oleh aparat keamanan Rusia, dan tidak ada satupun jurnalis yang diizinkan masuk ke sana. Pada akhirnya, Rusia berhasil memanfaatkan tragedi ini. Jumlah korban tewas pertama kali diumumkan langsung oleh diktator Rusia Vladimir Putin. Dia segera memerintahkan militer untuk menyiapkan serangan balasan. Dan pada malam tanggal 24 Mei, Rusia menyerang Kiev dan wilayah Kiev, khususnya menggunakan rudal Oresnik. Tentu saja ada keraguan bahwa orang Rusia bisa mempersiapkan serangan gabungan ke ibu kota Ukraina hanya dalam 1 hari. Akibat serangan di Starobelsk, orang Rusia mengubahnya menjadi pertunjukan media.
Mereka mengatur peletakan bunga secara massal, menampilkan tulisan duka di leher besar di berbagai kota di Rusia. Mereka menurunkan bendera di toko-toko dan kafe. Pesan emosional tentang kematian langsung diselingi dengan slogan-slogan politik. Meskipun tokoh-tokoh dalam tayangan propaganda ini hanya menggambarkan fakta. Dan yang menarik, tidak ada satupun dari mereka yang menyalahkan angkatan bersenjata Ukraina. Mereka hanya berkata, terjadi tragedi. Sekarang yang utama, mengenai mahasiswa yang tewas dan terluka, orang Rusia terus-menerus menggunakan kata anak atau anak-anak. Ini adalah manipulasi yang disengaja, karena seseorang yang berusia 18 tahun sudah bukan anak-anak lagi. Dan dia harus mengambil keputusan secara sadar, apalagi dengan memahami bahwa di gedung yang sama jelas-jelas terjadi manipulasi militer. Dan di sini muncul lagi satu ketidaksesuaian yang menarik. Entah kenapa, baru 2 hari kemudian, tepatnya pada 24 Mei, orang-orang yang disebut sebagai jurnalis asing baru dibawa ke lokasi serangan. Di antara mereka, kebanyakan adalah blogger yang loyal kepada Kremlin dengan riwayat yang terdokumentasi tentang narasi pro-Kremlin. Misalnya, Jay Bowes. Itu artinya koresponden Russia Today yang sebenarnya berasal dari Irlandia. Selanjutnya, Saad Khalaf. Ini adalah koresponden Al Arabiya di Moskow dengan rekam jejak perjalanan ke garis depan yang diakreditasi Rusia. Giovanni Pimi, jurnalis Italia yang tinggal dan bekerja di Rusia. Dan dia meliput perang Rusia melawan Ukraina. Namun menariknya, bahkan di antara jurnalis yang sepenuhnya loyal kepada Kremlin di Starobelsk, ada juga yang tidak mempercayai orang Rusia. Nah, misalnya, para propagandis dari Luhansk mengeluhkan seorang jurnalis dari Italia yang entah kenapa, kata mereka, selalu menambahkan kata "katanya" saat menggambarkan peristiwa di asrama perguruan tinggi. Sekali lagi, orang-orang Rusia memutuskan hanya menunjukkan satu gedung setelah serangan itu. Namun mereka sama sekali menolak menunjukkan kepada para jurnalis apa yang sebenarnya terjadi di perguruan tinggi kedua. Dan mengapa asrama itu ikut terdampak. Dan itu belum semuanya. Oleh karena itu, muncul juga pendapat bahwa yang tewas di asrama itu bukan calon guru atau calon pengasuh taman kanak-kanak, melainkan operator drone yang sedang menjalani pelatihan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta bahwa di wilayah Chelyabinsk, perempuan direkrut sebagai operator drone di unit Rubicon. Dan kesamaan antara kedua fakta tersebut adalah bahwa Rubicon memang merekrut perempuan secara khusus. Dan sebagian besar korban tewas di asrama di Starobelsk juga adalah perempuan. Dan sehari sebelumnya di Starobelsk memang ada perekrutan perempuan untuk menjadi operator drone di unit Rubicon yang sama. Apa kesimpulan dari semua ini? Tragedi di Starobelsk adalah bukti yang kejam namun sangat menyadarkan tentang siapa sebenarnya yang diperangi Ukraina. Bagi Kremlin, orang-orang di wilayah pendudukan, bahkan anak-anak dan remaja, hanyalah tumbal. Mereka bukan orang sendiri, seperti yang mereka katakan. Tidak. Mereka adalah tameng hidup. Di baliknya, militer Rusia menyembunyikan radar, markas drone, dan sebagainya. Mereka sangat paham bahwa cepat atau lambat tempat itu akan terkena serangan. Dan ketika tempat itu diserang, mereka tidak buru-buru menyelamatkan orang-orang. Tidak. Hal pertama yang mereka lakukan adalah membawa kamera ke sana untuk membuat propaganda dengan memanfaatkan kematian mereka. Lalu bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar, mari kita bahas topik ini secara terbuka. Terima kasih sudah menonton episode ini sampai selesai. Jaga diri kalian dan sampai jumpa. Dan coba saja ada tentara yang menembaki rakyatnya sendiri. Kami akan berdiri bukan di depan mereka, melainkan di belakang mereka. Coba saja mereka menembaki wanita dan anak-anak. Kami akan berdiri bukan di depan mereka, melainkan di belakang mereka. Coba saja mereka menembaki wanita dan anak-anak. Kami akan berdiri bukan di depan mereka, melainkan di belakang mereka. Coba saja mereka menembaki wanita dan anak-anak. Kami akan berdiri bukan di depan mereka, melainkan di belakang mereka.